riset ID ya. Dalam hal ini ada Orchid ID, Scholar, bukan dalam konteks sebagai seorang penelitian. Memiliki riset ID itu sangat penting sebagai KTP-nya seorang peneliti, itu juga seorang dosen begitu. Nah, terus pertanyaannya, saya kan masih mahasiswa Pak, ngapain saya buat itu kan gitu. Nah, kalau di sini kan pesertanya ada dosen dan mahasiswa. Kalau dosen saya rasa memang wajib memiliki itu. Nah, kalau mahasiswa seperti apa gitu? Tidak masalah, menjadi mahasiswa pun sudah bisa memiliki ID tersebut. Nah, keuntungannya apa? Nah, saya rasa dengan program-program pusat, kemudian kompetisi-kompetisi yang dalam bentuk publikasi ilmiah, ya, artikel, karya ilmiah, itu sudah banyak ada, dan tidak menutup kemungkinan juga mahasiswa sudah, walaupun masih kuliah, sudah bisa mempublikasikan begitu. Memiliki publikasi berupa jurnal, maupun berupa artikel di konferen, itu sudah bisa. Karena dengan kebijakan baru sedang disusun juga, jadi mahasiswa bisa lulus tanpa harus lewat jalur skripsi. Nah, nantinya bisa saja melalui rekognisi publikasi maupun karya inovasi yang dihasilkan yang direkognisi setara dengan skripsi begitu. Jadi walaupun masih mahasiswa tidak menutup kemungkinan memiliki publikasi. Selamat malam. Karena di PKM contohnya ya, kan ada mewajibkan juga publikasi. Untungnya apa? Nah, ini kita akan lihat lebih detail. Ya, mengapa perlu ID penulis seperti itu. Nah, seperti kita ketahui ya, nah contohnya misal saya mencari nama Nyoman begitu misal. Nah, ini baru di Indonesia saja ya. Nah, di Sinta misalkan. Nah, Sinta ini salah satu platform di bawah kementerian yang di sini mendata semua dosen yang ada di Indonesia, baik dosen dari PTN maupun PTS, itu dari negeri maupun swasta. Nah, semua dosen didata di sini. Nah, kalau kita mencari peneliti, nah misalkan nama tertentu, yang terjadi adalah bisa saja orang itu beberapa orang memiliki kombinasi nama yang sama. Misalkan kalau Nyoman ya di Bali banyak misalkan kan ya, karena itu nama khas untuk orang Bali. Nah, kalau saya misalkan cari, itu ada 82 orang yang ada di Indonesia, dosen atau peneliti, karena di sini juga bisa dari BRIN ya, tidak hanya dosen saja, yang memiliki kombinasi nama Nyoman, ataupun nama-nama yang lain begitu. Nah, sehingga perlu sebuah identitas unik, ya, sama seperti KTP ya, KTP, yang membedakan identitas satu dan identitas dua. Nama seorang yang kombinasi, nah, terutama orang-orang yang memiliki nama sama begitu. Contohnya misalkan seperti di Undiksa yang banyak namanya sama adalah Prof. Sudiana misalnya. Ada Sudiana dari Prof. Sudiana dari bahasa, Prof. Sudiana dari MIPA, dan Prof. Sudiana dari dari FOK. Ini yang sering biasanya tertukar begitu. Padahal bidang ilmu mereka sangat jauh berbeda. Satu yang tentang bahasa, satu yang kesehatan, satu yang dari olahraga. Nah, oleh karena itu perlu sebuah ID yang membedakan karena kombinasi nama yang sama. Sehingga tidak salah dalam mensitasi maupun menuliskan anggota dalam penelitian tersebut. Atau misalkan berkolaborasi. Nah, sama seperti KTP ya. Jadi setiap orang diberikan KTP, memiliki KTP. Nah, sekarang orang sudah lahir ya, bayi pun sudah bisa memiliki KTP. Nah, untuk memberikan ID unik pada individu tersebut sehingga tidak membedakan dengannya. Kalau nama kan masih bisa berbeda. Nah, riset ID penting ya, pertama itu menunjukkan produktivitas riset bagi seorang peneliti. Kalau mahasiswa gimana Pak? Ya, mahasiswa bisa juga. Ini sebagai rekam jejak. Karena adik-adik dari sekarang sudah mulai publikasi. Dampaknya apa ke depan? Saat adik misalkan tamat S1, kemudian ingin apply beasiswa, adik-adik sudah memiliki profil, misalkan profil ID riset, itu akan memiliki nilai plus saat wawancara maupun saat membuat portofolio. Karena adik sudah memiliki karya-karya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga apply beasiswanya akan lebih mudah. Karena sudah memiliki rekam jejak. Nah, artinya produktivitas risetnya dilihat dari itu, dari publikasinya, kemudian dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Nah, secara nasional misalkan, tetapi secara mengglobal
ini bisa sebagai indikator riset di suatu negara. Karena ID-nya global, maka itu berkumpul semua riset peneliti dari seluruh dunia, kemudian dia membawa afiliasinya, dia membawa nama negaranya. Nah, di sana bisa dilihat efeknya. Oh, ini peneliti dari Indonesia sekian, peneliti dari luar sekian seterusnya. Nah, ini juga memberikan tren tersendiri, memberikan gambaran. Kemudian berikutnya klaim terhadap karya. Nah, jadi tulisan-tulisan itu adalah tulisan yang baik, itulah tulisan yang bisa ditemukan oleh publik begitu. Jadi artikelnya terpublish, kalau zaman dulu memang masih susah. Dulu artikel itu belum ada namanya online, itu cetak. Maka susah orang untuk mensitasi atau kemudian. Nah, kalau sekarang kan semuanya sudah serba digital. Semua bisa dipublikasikan. Mungkin dalam satu hari ada ribuan, ratusan ribu artikel yang terpublish. Seperti itu. Adik-adik mahasiswa juga sudah mulai diberikan tugas-tugas oleh dosen untuk membuat tugas dengan mengambil rujukan atau mensitasi dari artikel-artikel. Nah, maka karya-karya itu senantiasa melekat dengan individunya. Maka akan berdampak kepada kredit atau penghargaan kepada penulis. Nah, misalkan saya menulis tentang sesuatu dari hasil penelitian, kemudian saya publish, kemudian nanti di tahun berikutnya misalkan ada peneliti lain yang mengutip hasil penelitian saya. Nah, maka saya akan mendapatkan yang namanya sitasi, ya, atau kutipan terhadap karya saya. Nah, itu menunjukkan bahwa karya saya memiliki pengaruh atau dampak terhadap pengembangan keilmuan tersebut. Gitu. Nah, jadi seberapa besar kontribusinya bisa dilihat dari seberapa banyak disitasi begitu, karena ada seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah membantu verifikasi dalam pemberian dana. Jadi ini sebagai pertimbangan bagi sebagai pemberi dana begitu, untuk melihat apakah riset yang diajukan ini sesuai nggak dengan kompetensinya. Bagaimana caranya melihat? Ya, caranya adalah dengan ID publikasi atau ID riset atau ID peneliti. Nah, jadi diklik ID-nya, terlihat riwayatnya, penelitiannya apa, kemudian publikasinya apa. Oh, sesuai enggak? Konsisten enggak? Oh, ini menunjukkan dia kesesuaian. Oh, dia pasti akan sanggup. Nah, itu sebagai dasar. Nah, kalau mahasiswa bagaimana ya? Sama. Misalnya melihat bagaimana kompetensi mahasiswa. Ya, yakin walaupun sekarang masih mahasiswa, ke depan pasti akan lebih. Saat kalian apply beasiswa S2 misal, atau kalian misalkan ingin mengajukan VPG pelajar misalkan, karena di sana kan harus membuat portofolio juga. Kemudian juga wawancara di sana, itu sebagai nilai tambah, nilai plus kalian. Nah, jadi kalian aktif membuat karya tulis, kemudian dikasihkan di jurnal. Buktinya apa? Nah, itu dengan menampilkan ID publikasi. Itu sangat akan memberikan nilai tambah. Karena nilai evidennya jelas gitu. Dibandingkan misalkan hanya bercerita, saya pernah melakukan penelitian ini. Tetapi evidennya sulit. Tapi kalau dengan publikasi sudah meyakinkan reviewer proses, oh iya benar, karena dia sudah publikasikan. Nah, kemudian berikutnya, nah, apa itu researcher identifier? Ya. Yang pertama, apa itu identifier? Ya. Jadi itu seperti atau angka, kombinasi angka dan huruf unik ya, yang dapat membantu menemukan atau memberikan kredit asesmen untuk individu ataupun lembaga dan sebagainya. Ya, sama seperti identitas KTP ya, kartu identitas penduduk itu kombinasi angka yang memiliki pola tertentu yang menunjukkan ID dari seseorang. Nah, dalam proses research ID seperti itu juga. Untuk author identifier itu ya, sesuai dengan menurut Clara dan Jennifer itu yang saya ambil dari Kultur Yowo, bahwa an author identifier is unique symbol. Jadi sebuah unique ID ya. Jadi untuk membedakan mereka dengan orang lain yang memiliki nama sama, institusi dan segala macam. Jadi terlihat dari linknya ini, oh sih ini, misalkan tadi saya bilang contohnya Prof. Sudiano misalkan, ini ada namanya sama. Tetapi yang ini siapa? Dari ID-nya ini kita lihat, oh ini klik, oh ini risetnya tentang ini, oh ini yang cocok. Jangan sampai misalkan inginnya berkolaborasi dengan Prof. Sudiano yang di bahasa karena topiknya bahasa, tapi yang di ini kan adalah yang di kesehatan. Nah, itu kan jauh. Nah, berikutnya mengapa perlu ID? Nah, ini memiliki ID menjadi penting. Pertama ya, jadi kesamaan nama atau peneliti. Jadi karena nanti kalau salah memilih kita berkolaborasi dan ternyata orangnya berbeda atau salah mensitasi segala macam itu akan berdampak
Kemudian beberapa variasi. Nah, kadang kita publikasi misalkan bertim itu dan tidak kita sebagai koresponden maupun penulis utama. Nah, kadang teman-teman sedikit keliru dalam ini. Apalagi misalkan kita di Indonesia tidak lumrah menggunakan uh, given name dan family name, kan seperti itu. Nah, jadi kadang nama depannya dibawa di given name, kadang nama depannya dibawa di family name. Nah, itu kombinasinya jadinya tidak konsisten. Nah, sehingga perlu ID ini untuk merangkum semua. Ada misalkan yang disingkat gitu misalkan. Nah, sehingga di publikasinya ada konsisten. Maka ID inilah digunakan untuk mengklaim publikasi yang nama-namanya sama ke dalam satu ID. Nah, kemudian yang penting adalah menghubungkan penulis dengan karyanya. Jadi saat sudah publikasi, kemudian melampirkan ID globalnya, maka otomatis ID itu sudah melekat dengan karyanya. Jadi saat disitasi, kemudian saat mesin menghitung citasi, dampaknya itu sudah melekat dengan otomatis akan terbawa. Nah, nanti kita akan lihat lebih detail di mana posisi itu apa namanya citasi terdampaknya itu. Nah, kemudian edit penulis blog populer itu ada banyak ya, baik yang level global maupun level nasional. Nah, kalau yang global itu ada ORCID yang paling populer digunakan dan sudah berkembang, ada Researcher ID, ada Archive, ada PubMed, ataupun Scopus ID. Kalau yang nasional itu ada Garuda ID dan Sinta. Ada yang global juga Google Scholar yang umum digunakan. Nah, di Indonesia juga ada yang namanya Garuda ID dan Sinta. Oke, ID wajib dimiliki oleh peneliti maupun dosen di Indonesia. Itu ada 3 ya, Google Scholar. Kalau Google Scholar, adik mahasiswa bisa buat. Kemudian berikutnya adalah Garuda ID. Ini secara otomatis akan didapatkan jika adik-adik misalkan namanya atau sudah pernah publis di jurnal nasional, kemudian sudah terindeks Garuda, otomatis nanti nama itu memiliki ID sendiri. Itu. Jadi adik-adik juga bisa otomatis memiliki jika pernah publikasi. Tidak perlu membuat, tapi otomatis. Nah, berikutnya adalah Sinta ID. Nah, kalau Sinta ID itu khusus bagi peneliti maupun dosen yang memiliki NIDN. Nah, kalau Google Scholar ini umum, siapapun boleh ya, bisa membuat. Kemudian kalau Garuda atau Garuda rujukan digital ini merupakan pengindeks sekaligus agregator jurnal yang Indonesia. Jadi adik kalau mencari jurnal rujukan yang nasional itu bisa cari di Garuda, Garuda Kemdikbud.go.id. Kalau Sinta ini untuk mengindeks karya ilmiah berdasarkan sumber datanya ada Google Scholar, Garuda, atau juga metrik peneliti dosen. Nah, ini yang pertama, itu Google Scholar. Nah, Google Scholar ini contohnya yang saya miliki. Kalau Google Scholar kita harus registrasi. Jadi ada bisa masuk ke email Gmail, ya, bisa email Gmail apa namanya umum maupun email Gmail instansi. Seperti di Indonesia, email Indonesia itu sudah teralokasi dengan Google. Jadi kalau ada login dengan email Indonesia, jadi semua layanan Google Worksheet itu sudah otomatis dimiliki. Nah, ini. Nah, adik walaupun mahasiswa, adik sudah bisa memiliki Google Scholar. Nah, jadi ini di bawah Google dikelola ini untuk menelusuri literatur seperti artikel, tesis, buku, dan merekam jejak karya yang kita miliki. Contohnya seperti ini, penelitian otomatis masuk. Saat kita melakukan publikasi, kemudian menggunakan nama kita, kemudian menggunakan email yang sama dengan email saat kita membuat ini Google Scholar ini, otomatis saat ada publikasi online, otomatis akan masuk ke profil. Nah, tetapi ini perlu diperhatikan. Di sini biasanya yang terjadi adalah kekurangannya di Google Scholar. Kalau kita salah mengklaim, kita bisa memasukkan kinerja atau publikasi orang lain. Contohnya misalkan seperti saya bilang tadi, Prof. Sudiana gitu. Yang di bahasa misalkan, mencari menambahkan kinerja publikasinya menggunakan kata kunci Sudiana. Nah, kalau dia tidak baca satu persatu, kemungkinan akan Sudiana dari prodi lain masuk ke sana, sehingga kita seolah mengklaim karya orang. Nah, seperti itu. Maka perlu diperhatikan sebelum menambah. Nah, ini yang saya bilang tadi adalah citasi, ya, citasi. Jadi ini menunjukkan seberapa besar karya itu berdampak. Nah, itu dilihat dari citasinya, berapa banyak orang merujuk
seperti itu. Oh, berarti misalkan seperti ini pengembangan e-modul ini tahun 2017 sudah ada 191 publikasi yang mengutip karya ini. Jadi ada 191 orang yang menulis artikel yang mengutip karya ini. Seperti itu. Nah, ini akan menjadi rekam jejak adik-adik nanti, karya adik-adik. Jadi adik memiliki ini seperti apa namanya rekam jejak adik-adik. Oh, karya ini sekian, kemudian disitasi. Di sini juga ada matriknya berapa ya, tahun berapa yang banyak disitasi, kemudian ada indeks segala macam. Ini menunjukkan berapa besar karyanya memberikan dampak dan dikutip oleh orang. Itu yang Google Scholar. Nah, kemudian yang kedua ada Garuda ID. Nah, ini atau Garba rujukan digital, ini di bawah Kementerian Ristek Dikti. Ini sebagai platform yang bertugas mengindeks semua artikel dari jurnal maupun conference itu masuk ke sini. Jadi karya-karya adik yang ditulis di jurnal, kemudian nasional, saat dipublis dan online, nah, secara otomatis sistem akan berkala menarik data tersebut. Nah, kalau sudah akan masuk ke jurnalnya, kemudian akan membentuk profil. Dia akan mengecek namanya sama, dia akan cek, kemudian emailnya sama, dia akan masuk. Sehingga nanti adik-adik akan memiliki yang namanya otomatis memiliki author ID. Nah, ini author ID. Nah, tetapi jika melakukan publikasi dengan nama yang berbeda, kombinasi yang berbeda, atau email berbeda, maka kemungkinan adik-adik akan memiliki author ID yang berbeda. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi kombinasi, misalkan teman saya ternyata mempublikasi saat publish, dia menuliskan saya namanya singkat misalnya IN.labe gitu, atau kebalik misalkan dalam menuliskan, kalau ini kan ada family name dan given name. Nah, dibalik misalkan, maka kombinasi susunan nama saya terbalik. Nah, contohnya seperti ini yang di bawah. Nah, ini kan dibalik. Enter. Nah, sehingga ini memiliki ID yang berbeda. Nah, disinilah kita bisa mengklaim karya kita, kemudian mengabungkan sehingga memiliki ID. Nah, kalau Garuda ini untuk dosen-dosen sangat penting sekarang, apalagi untuk naik pangkat segala macam, BKD, kinerja. Nah, semua data itu diambil dari Garuda yang tertentu. Yang dari mahasiswa ini apa ya Bapak ngomongin ya? Ada Garuda, Sinta, Rahwana, Arjuna gitu. Ya, memang seperti itu. Ada Anjani juga, ada Bima juga kalau penelitian. Ya, mudah-mudahan beberapa kalian jadi dosen bisa akan sering mendengar istilah ini. Nah, kemudian saya lanjutkan ini yang Garuda ID. Kemudian berikutnya ada Sinta ID. Nah, seperti tadi Sinta, ya, Garuda. Jadi Sinta terbang naik Garuda gitu. Nah, ini juga memiliki ID. Oke, sebentar. Oke. Nah, saya salah mengcopy gambar. Nanti saya tunjukkan yang Sinta. Nah, Sinta itu adalah teknologi indeks. Kurang lebih halamannya seperti ini. Yang saya tunjukkan tadi di awal. Nah, ini Sinta halamannya. Ya, seperti ini profilnya. Setiap dosen memiliki profil. Kemudian ada institusinya mana, Sinta ID-nya, Sinta skornya. Kemudian ada metriknya juga, Scopus, statik. Ini juga melihat seberapa banyak dosen itu melakukan penelitian, seberapa banyak dosen itu meneliti segala macam. Nah, itu terlihat di sini seperti itu. Nah, jadi ini untuk mengukur kinerja peneliti, institusi juga, karena dosen maupun peneliti itu kan di bawah institusi. Jadi kalau ada kinerja individunya, maka berdampak pada kinerja yang ada di jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Nah, sehingga bisa dianalisis, kemudian melihat bagaimana tren, kemudian kolaborasinya juga bisa dilihat. Jadi peneliti ini melakukan kolaborasi dengan siapa saja. Itu akan terlihat ininya, map-nya seperti itu. Nah, kalau Sinta ID adik-adik mahasiswa belum bisa memiliki karena harus memiliki ini kan. Tapi untuk Garuda sudah bisa dan Google Scholar. Nah, saran saya walaupun masih mahasiswa kalau sudah ada publikasi silakan dibuat. Nah, kemudian riset ID global ya, kredit nasional yang wajib dimiliki oleh peneliti maupun dosen yang ada di Indonesia. Nah, berikutnya adalah Scopus ID. Nah, mungkin semua sudah sering mendengar Scopus ya. Jadi mahasiswa juga, dosen juga ya. Ini salah satu pengindeks global yang paling sering digunakan yang populer ya, sebagai indikator sebuah publikasi. Nah, biasanya kalau dosen ini sebagai indikator atau prasyarat dosen saat melakukan naik pangkat ke level kepala guru besar gitu, yang publikasi yang berdampak diakui adalah jika publikasi itu sudah terindeks Scopus dan UOS seperti itu. Nah, ini contohnya seperti milik saya, ini nama saya. Nah, ini saya bilang kombinasi namanya, kemudian menunjukkan afiliasinya, kemudian saya memiliki ID juga Scopus ID. Nah, kalau Scopus ID itu tidak perlu mendaftar, itu otomatis didapat saat melakukan publikasi. Jadi adik-adik misalkan melakukan publikasi dengan dosen,
kemudian jurnal itu terindeks Scopus, otomatis akan memiliki ID Scopus. Nah, kemudian juga ada ini, yang nanti kita juga akan bahas, ORCID ID. ORCID ID ini sebagai KTP global seorang peneliti begitu. Ya, jadi sebagai ID globalnya yang dimiliki dan unik setiap yang nanti bisa menampung sebagai portofolio karya-karya publikasi dan penelitian. Nah, berikutnya ada WOS ID. Nah, kalau orang bilang dulu adalah Publon ya, Publon. Nah, karena sekarang sudah di merger, sudah diakuisisi oleh Web of Science, jadi dibilang namanya adalah WOS ID. Nah, jadi di tahun 2022 ya, sehingga profil Publon semua berpindah ke WOS. Nah, contohnya seperti Web of Science, profilnya ada nama segala macam ya. Nah, ini juga ada nama institusi. Nah, sehingga nanti kalau orang mencari gimana sih kinerja institusi ini dalam hal penelitian, nah diklik institusinya otomatis akan kelihatan. Nah, di WOS juga kita bisa melihat ini ya, peer review-nya. Nah, jadi si peneliti ataupun dosen itu sudah berapa banyak melakukan review sebagai reviewer di sebuah jurnal. Nah, akan terlihat di sini riwayatnya seperti itu. Di jurnal ini ada 113, di jurnal Anima misalkan, Humaniora ada 34, Lingua Kultural, 27 dan seterusnya. Ini juga sebagai rekam jejak dari kompetensi peneliti. Nah, kalau di WOS ini kita perlu registrasi. Beda dari Scopus tidak perlu, kalau di sini harus registrasi. Nah, berikutnya adalah ORCID. ORCID sendiri ini sebagai ID global seorang researcher atau peneliti. Kalau di sini adik-adik mahasiswa bisa membuat ya dengan email dan ini gratis bisa dibuat. Jadi bisa membuat branding diri, portofolionya, profilnya ya bisa dimasukkan di sana, karya-karya yang pernah dihasilkan, pernah dipublikasikan, bisa dimasukkan di sana. Nah, fungsinya apa? Ya, ini sebagai pembeda antara peneliti dan lain. Sebilang tadi ya, misalkan ada nama sama, jadi membedakan si A ya, dan si B, itu gimana caranya? Nah, kalau kita cari misalkan menggunakan nama, akan muncul yang sama. Nah, maka perlu sebuah ID global. Kemudian berikutnya gratis dan mudah dibuat. Nah, sama seperti daftar Facebook, Instagram, tidak banyak yang harus diisi, ya, sangat mudah. Kemudian ini menampilkan semua aktivitas akademik ya, saya bilang tadi buku, penelitian, publikasi bisa dimasukkan di sini. Kemudian juga karena ini lembaga nirlaba, jadi data yang dimasukkan ya profil segala macam itu dijamin keamanannya. Karena bukan lembaga profit orientasi, jadi semua data yang dimiliki aman. Nah, karena ada beberapa seperti data akun sosial media segala macam itulah lembaga komersil ya. Kalau ada belakangnya com itu ini komersil. Kemudian, nah biasanya datanya digunakan untuk keperluan iklan segala macam. Kemudian didukung oleh komunitas global ya. Banyak komunitas yang berkaitan dengan riset mendukung dengan cara mengenakan juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem ini sendiri dan juga misalkan dari pendanaan segala macam sehingga sudah banyak digunakan. Kemudian terintegrasi dengan platform riset lainnya ya seperti OJS di jurnal, kemudian seperti di WOS juga, di Scopus juga, kemudian maupun di aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, sebilang tadi bahwa ORCID itu sudah terintegrasi dengan banyak platform. Nah, jadi sekali adik-adik memasukkan atau rekan-rekan memasukkan di ORCID, nah data itu bisa ditarik ke aplikasi manapun. Atau sebaliknya, jadi misalkan sudah pernah publikasi di Scopus, kemudian di mana saat publikasi itu menampilkan ORCID-nya, nah nanti bisa di ORCID itu didaftarkan ID Scopus-nya. Maka otomatis saat publis di Scopus, otomatis bertambah di ORCID-nya. Nah, kemudian karena ini lembaga nirlaba, kemudian tidak berorientasi pada keuntungan, maka kita memiliki akses untuk informasi yang kita masukkan. Jadi diserahkan kepada si user. Apakah kita mau mengizinkan data kita dilihat oleh semua orang? Silakan. Kita sendiri yang mengatur. Kemudian apakah orang tertentu, institusi atau orang tertentu bisa? Kalian bisa datakan apa saja yang mau bisa melihat profil saya. Ataupun yang ketiga adalah on-limit. Nah, mungkin saya hanya sebagai repository untuk merekam, misalkan saya saat dulu saya tinggal lihat begitu. Ataupun membuat CP saya tinggal generate. Tapi saya tidak mau orang lihat, boleh silakan, tinggal dipilih on-limit.
Jadi tidak semua orang bisa melihat, hanya si pemilik akun saja yang bisa. Nah, jadi Orchid itu ya sudah berkembang, kemudian banyak platform yang sudah terintegrasi. Ada Zenodo, Paywall ya, ada Crossref juga yang khusus mengolah DOI, ada DataSite juga, GitHub juga ya, inti repository, file tracking, kemudian ada protokol, ada OJS, Juna yang juga terintegrasi. Kemudian ada Fixer, ada Alternatic, dan Sherpa Romeo sebagai asal. Dan masih banyak lagi platform yang berkembang yang sudah mengintegrasi. Jadi saat kalian punya karya di sini, kemudian dimasukkan Orchid ID-nya otomatis akan ter. Nah, ini contohnya yang di OJS ya. Jadi kalau di namanya di bawahnya ada http://orchid.org/ ada kombinasi 4 kombinasi kelompok angka. Nah, inilah ID. Jadi kalau diklik ini dia akan mengarah ke profil yang tadi. Oh, jadi kalau misalkan ini, kalian menulis tentang A, kemudian ada peneliti lain melihat, oh ini kok menarik judulnya. Saya juga sedang mengerjakan penelitian ini, topik ini, gitu. Saya memilihkan author dari negara yang berbeda. Maka dia mencari, kemudian temu sebuah karya. Kemudian dia lihat judulnya sesuai dengan ini. Nah, gimana cara menghubungi? Nah, dengan cara ini. Dia melihat Orchid ID-nya, diklik linknya akan diarahkan ke profilnya. Dibaca karyanya, oh ini sesuai, cocok dengan saya. Nah, itu bisa diajak. Nah, kalau misalkan tidak memiliki ID ini kemungkinan ininya akan besar kekeliruannya. Misalkan namanya sama, dia cari di internet nama sama. Oh, itu kan akan muncul nama ribuan tuh nama sama. Nah, maka dia akan sulit. Kalau sudah punya Orchid ID, maka sudah mati, oh ini pasti orangnya ini. Gitu. Kalau biasanya orang peneliti yang sudah ini pasti punya Orchid ID. Dan datanya biasanya lebih di situ. Kemudian bagaimana cara kita mengoptimalkan? Ya pertama mendaftarkan diri untuk mendapatkan Orchid ID, kemudian tambahkan biografi singkat ya tentang diri, deskripsi, uh, apa namanya interestnya di bidang apa, risetnya bidang apa. Nah itu sebagai informasi. Kemudian tambahkan karya. Yang paling penting ya karyanya sebagai portofolio, rekam jejak apa yang sudah pernah dibuat dan kemudian juga bisa tambahkan profil yang penting lain, misalkan Scopus ID-nya, POS ID-nya, Garuda ID-nya, dan yang lain. Kemudian yang penting ada tambahkan biodata akademik. Nah, kalau biografi singkat ini ya terkait dengan topik apa interestnya, kemudian wilayah risetnya, sudah itu. Biodata akademik ini misalkan untuk pendidikannya, misalkan S1-nya di mana, apa di bidang apa dan di mana, nah itu riwayat akademik. Ataupun yang lain misalkan sebagai volunteer segala macam itu dimasukkan di sana. Nah, tetapi ada juga akun lain yang juga sama pentingnya sebenarnya ya, sebagai seorang peneliti, sebagai wadah untuk mempublikasikan diri dalam tanda kutip, branding diri, menjual diri, nah, menjual dalam artian ini ya, jual karyanya untuk memberikan kesempatan orang berkolaborasi. Nah, ada namanya academic social networking. Kalau di sosial media kan ada Facebook, Instagram, kemudian dan yang lainnya. Nah, kalau di sini juga ada namanya sosial media. Yang umum biasanya akademia dan riset git. Nah, mungkin kalian pernah ya mencari artikel kemudian diarahkan ke akademia dan riset git. Nah, itu juga sebagai academic social network. Jadi biasanya autor-autor peneliti-peneliti juga mengunggah karya-karyanya di sana. Nah, kalau yang tadi di Orchid itu kan sebenarnya menampilkan datanya, karyanya, dan hanya judulnya saja. Nah, kalau di ResearchGate Academia ini kita bisa mengupload PDF-nya. Nah, selain sebagai promosi, ini juga bisa sebagai repositori sebenarnya karya kita. Nyimpen karya kita. Mungkin nanti kalau di laptop bisa hilang segala macam, disimpan di sini. Walaupun sebenarnya di jurnal aslinya masih. Tetapi biasanya orang sering menggunakan ini untuk riset-riset yang dipublish di jurnal tidak open access. Artinya untuk bisa membaca itu orang itu harus membayar dulu begitu. Nah, kadang beberapa researcher menganggap, oh saya sudah publis bayar segala macam kok karya saya gini. Karena kan kalau orang mau melihat harus bayar kan berdampak pada citasinya. Sehingga kadang ada beberapa peneliti mengunggah karyanya itu di profil akademik social network, diupload di akademia, di riset. Tapi dalam hal ini harus diperhatikan ketentuan dari jurnal di mana publikasi, copyrightnya ada di mana begitu, sehingga tidak menyalahi aturan dari jurnal. Nah, kemudian yang berikutnya ada sosial media yang sebenarnya yang populer juga, yang sering digunakan oleh peneliti. Nah, itu ada Twitter, atau yang sekarang namanya X ya.
Itu biasanya riset-riset kalau Barat itu jarang menggunakan IG segala macam. Lebih banyak dia menggunakan X untuk ini, apa namanya, untuk nge-tweet publikasinya. Kenapa? Ya, tadi semakin dipromosikan riset itu, maka semakin banyak orang membaca, semakin orang mensitasi. Itu menunjukkan seberapa besar dampak dari karya itu. Semakin semakin membuka ruang untuk berkolaborasi, membentuk jejaring secara global. Nah itu, sehingga orang itu. Dan juga ada LinkedIn ya, itu juga sering banyak digunakan. Nah ini khusus untuk membuat portofolio yang karyanya apa, bidang apa, kontribusi segala macam. Jadi beberapa orang penerima atau pencari ini biasanya meminta profil LinkedIn-nya untuk melihat orang ini sendiri. Nah ini profesional. Jika kalian juga bisa ke depan membuat untuk menjual portofolio kalian, karya kalian melalui ini profilnya. Nah ini sangat memungkinkan peluang membuka kolaborasi seperti itu. Nah itu kira-kira Cynthia yang bisa saya sampaikan terkait dengan ID global ya, yang penting dimiliki bagi seorang peneliti maupun bagi seorang peneliti ya, eh, untuk mengklaim karyanya, mempublikasikan, mengumpulkan karyanya semua sehingga eh, bisa dilihat oleh orang, bisa disitasi oleh orang itu. Nah, sebelum Krisna jawab, mungkin saya tampilkan. Nah, ini adalah ORCID halamannya ya, ORCID.org, ada Connecting Research and Researchers. Ya. Jadi ini dia menghubungkan seluruh peneliti yang ada di seluruh dunia. Nah, tahapannya mudah, registrasi, kemudian gunakan dan share. Jadi, saat menjadi narasumber, saat publikasi, segala macam, ID itu di-share, sehingga orang bisa melihat semua. Nah, caranya registrasi gimana ya? Cukup sederhana, tinggal mengklik registrasi, mengisi data. Given name, family name, nah ini kan ya. Kemudian emailnya, ya email yang digunakan, ya. Biasanya bisa email institusi, kemudian additional emailnya bisa email global, seperti Gmail, dan segala macam. Setelah itu langsung diklik next step. Setelah selesai itu aja. Tinggal menambahkan beberapa afiliasi, kemudian ketertarikannya ada 5 tahapan di sini seperti itu. Nah, jika sudah, otomatis nanti akan memiliki ID-nya. Nah, ini nanti bisa mendata dengan institusi maupun Gmail. Nah, nanti seperti sosial media ya. Jadi kalian memiliki halaman profil, tapi ini khusus peneliti sesuai dengan ini ya, Connecting Research and Researcher. Ini memang khusus di bidang riset penelitian. Jadi ini akan menjadi ID global kalian, KTP global di bidang penelitian. Nah, ini akan melihat email, nama kalian, kemudian website sosial media link yang lain, atau ID yang lain ya. Misalkan Lister ID, Scopus ID, keyword negara juga bisa ditambahkan di sini. Kemudian di sini ada profil akademik kalian, ya studi di mana, program apa, kemudian pendidikannya apa, segala macam. Ini yang saya bilang tadi, apakah informasi ini bisa dilihat semua orang atau hanya saya? Ini silakan. Kemudian professional activity bisa ditambahkan, founding, penelitian apa yang pernah dimenangkan. Nah, ini publikasi-publikasi apa yang sudah dikajarkan. Nah, akan terlihat di sini. Jadi dari ini orang akan mencari, kemudian berkolaborasi. Nah, kalau Google Scholar, mungkin contohnya seperti ini. Nah, ini profilnya. Jadi nama, kemudian di mana. Dan di sini akan terlihat karya-karyanya. Jadi saat ada karya baru, otomatis akan masuk sistem. Nah, nanti saat ada orang mengutip tulisan saya, sistem akan otomatis membaca, menghubungkan, maka akan menambahkan kutipan ini. Jadi seperti ini, instrumen penilaian motivasi belajar. Nah, ini penulisnya di jurnal ini, ternyata ada 77 orang yang sudah mengutip. Jadi ada 77 orang yang sudah membuat artikel juga, kemudian mengutip tulisan. Nah, sehingga otomatis dia bertambah, sehingga nanti metriknya. Ini di tahun 2023 ternyata banyak yang mengutip. Ada 332. Nah, ini dari 2017 ada 10, macam makin meningkat. Nah, ini karena 2024 baru ya, sebelum berakhir. Nah, ini yang terlihat. Nah, kalau ada walaupun masih bisa, mahasiswa nggak masalah buat ini. Jadi semua karya akan ditampung di sini. Dan ini saya yakin sangat membantu ke depan saat ada misalkan mau apply beasiswa atau kegiatan yang berhubungan dengan kinerja sebagai mahasiswa. Nah, ini bisa menjadi nilai. Nah,
Kemudian juga sini ada tombol mengikuti sebenarnya. Jadi kalau ada penelitian seorang peneliti global yang karyanya sebagai rujukan, bisa kalian klik ini ya. Kayak di sini kayak berlangganan, subscribe ya. Jadi saat dia upload ada artikel masuk, otomatis kita dapat berita. Nah itu adik-adik kalau simpan yang saya bilang tadi ini. Nah ini ya saya bilang tadi ada Garuda ya, nama-nama di ini ada Garuda, Rama, Anjani, Bima, Arjuna gitu ya. Ini contohnya ya. Misalkan ini, nah ini kita bisa melihat oh di Indonesia ternyata dosen dengan jabatan eh, profesor sekian orang. Nah ini ternyata banyak yang belum memiliki jabatan. Ya. Banyak yang lektor sekian jumlahnya, 31% secara nah, itu. Nah ini sudah ada 283 284 ya 1.746 autor yang terdata dengan jumlah afiliasi mencapai 5.652 ya. Afiliasi ini universitas baik negeri maupun swasta yang ada di Indonesia, termasuk juga ada BRIN yang juga sebagai lembaga penelitian di sekian banyak kampus yang ada. Nah ini contohnya, nah berarti di Indonesia ini Bapak Asep Bayu Dani Nandianto ini sebagai riseter yang produktif. Dia banyak menghasilkan karya sehingga Scopus Indexnya sampai 43, WOS-nya sampai 32, dan scholarnya sampai 50. Nah kalau kita lihat detailnya, nah ini karyanya dia. Metriknya terlihat di sini juga lebih detail. Nah, berapa dia Scopusnya sudah 25, kemudian yang Scopus Q1 ada 25 dan seterusnya. Kita bisa melihat kualitas dari autor tersebut dari metrik ini. Nah, jadi dia sudah memiliki 400 Scopus, Google Scholar ada 700 yang terdata, walaupun ini bukan berarti beda ya, karena yang masuk di Scopus ya pasti sudah masuk di Google Scholar yang WOS juga. Jadi karena Google Scholar bisa menampung jurnal dari mana saja, entah di Scopus maupun tidak. Kemudian banyak citasi seperti itu. Nah ini ininya dia profilnya. Nah, ini saya bilang tadi, misalkan dia sedang mengajukan funding untuk riset, jadi asesor pemilihannya orang ini gimana rekam jejaknya, dia cari profilnya, dia lihat di sini ada. Oh ini ada risetnya tentang apa saja bisa dilihat, strategi baru dan segala macam. Kemudian artikelnya dia bisa lihat. Oh ini yang Scopus. Oh ini banyaknya sih. Nah ini yang Web of Science yang saya bilang tadi. Nah, berapa karyanya yang itu. Nah ini ya sebagai ini. Nah, kalau Garuda tadi, nah ini Garuda yang di sini bisa mencari nama jurnal, video segala macam, misalkan atau mencari artikel juga bisa di sini. Katakan dokumen judulnya apa misalnya kami application. Jadi seperti ini ya. Nah, saya kesini dulu. Nah ini contohnya. Jadi kalau saya masukkan kata kunci labo, itu banyak ternyata yang namanya ada kombinasi labelnya. Itu kalau dilihat itu ada sekian data. Nah ini tidak terlihat cuma ini. Nah maka ini misalkan Alvin Kaluba, Laban Alper, Laba Ari, ini di mana? Nah ya rekan Wayan Labe, Gede Labe. Nah ini yang sebenarnya banyak nama yang sama. Misalkan saya berkenalan dengan orang, kemudian berkenalan namanya saya namanya Labe. Oke, ke depan kita coba kolaborasi riset tentang ini. Oke, jadi orang itu saya mau cari si Labe sih. Nah, saya mau cari profilnya, kira-kira karyanya apa saja yang sesuai dengan saya yang bisa dikolaborasikan gitu. Mesti carilah kata kuncinya. Ternyata banyak di sini ketemu. Yang mana orangnya ini gitu. Masa saya harus buka satu-satu kan gitu. Nah, kalau saya sudah memberikan KTP saya, KTP ID-nya, peneliti, saya berikan ini otomatis dia akan lari ke sini. Saya berikan kode ini, oh dia akan dia klik, dia akan muncul ini publik report. Oh dia akan melihat seperti oh namanya ini, oh ini adanya dia studi di sini segala macam topiknya apa ini karya saya pernah lihat. Ini langsung ke dibandingkan yang mencari namanya itu banyak ya sama seperti itu ya. Nah, sama seperti kalian misalkan kalian kenalan itu kalau dikasih namanya kan bingung juga orang gimana saya menghubungi cari kok saya mencari Cynthia di PGSD Undiksa gitu ya. Oh, banyak ternyata PGSD namanya Cynthia kan bingung nih. Nah makanya misalnya kalian kasih nomor HP. Oh ini kalian nomor HP saya nanti kalau sudah sinyal aja silahkan hubungi. Karena kan nomor HP tidak ada yang sama. Ya, secara tidak hanya nasional global ya. Karena walaupun sama, yang pasti akan dibedakan oleh kode dengar. Nah itu. Jadi
unique ID. Jadi penting seorang peneliti dan dosen memiliki. Dosen-dosen ya itu sangat penting karena sekarang untuk menghubungkan antara tadi yang saya bilang Sinta, sister, kemudian nah itu harus menggunakan ID-nya. Karena ada Sinta ID. Kalau Sinta mau mengumpulkan karyanya tidak boleh ditambahkan manual, harus dari sistem yang lain ya, harus punya Scopus, POS, tugas Bular, dan Garuda. Sedikit. Itu kira-kira Cynthia mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun mahasiswa saya rasa penting ya kalau sudah ada karya direkam karyanya sehingga bisa menjadi portofolio.